Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah mengenal Injil Matius. Berjaga-jagalah. Matius 24 ayat 29 sampai 44. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara, ingatkah kita pada peristiwa ketika masker dan hand sanitizer menjadi barang yang langka? Ya, masa itu pernah terjadi pada awal kasus COVID-19 muncul di beberapa daerah di Jakarta. Setiap orang berlomba-lomba untuk menyelamatkan dirinya sebagai bentuk berjaga supaya tidak terkena virus tersebut. Sayangnya, sikap berjaga seperti ini tidak memikirkan orang lain, hanya diri sendiri. Sebaliknya, saat ini kita sedang menantikan kapan berakhirnya COVID-19, meskipun belum ada yang mengetahuinya. Bagaimana menurut saudara? Berjaga-jaga menjadi topik yang diangkat oleh Tuhan Yesus ketika ia berbicara mengenai kedatangannya yang kedua kali. Mengapa harus berjaga-jaga? Tuhan Yesus memberikan peringatan untuk berjaga supaya tidak terulang kembali apa yang terjadi pada zaman Nuh, ketika umat manusia pada waktu itu terlena dalam kenikmatan kehidupan duniawi. Bahkan mereka melupakan Tuhan. Di sisi lain, ada keluarga Nuh yang berjaga-jaga dan diselamatkan oleh Tuhan. Ini juga menunjukkan bahwa iman Kristen bukanlah iman yang reaksi. Artinya, iman yang tidak hanya digerakkan oleh suatu peristiwa, tetapi iman perlu dipelihara dengan membangun relasi yang intim, sehingga kita mengenal Tuhan yang setia kepada umatnya. Perenungan bagi kita di tengah kondisi COVID-19 ini juga terkait dengan firman Tuhan hari ini. Sudah beberapa bulan kita hidup bersama menghadapi pandemi ini. Apakah kita masih mempertahankan sikap yang berjaga-jaga, atau justru saat ini kita sudah merasa
bodoh amat. Sikap berjaga bukanlah sikap yang sementara atau sekedar reaksi, melainkan sikap yang terus terpelihara sambil menantikan Tuhan. Mari kita maknai sikap berjaga-jaga dalam konteks kehidupan saat ini, yakni menyadari bahwa kita tidak hanya berjaga untuk diri kita, tetapi juga untuk semua orang. Dengan demikian, kita tidak hanya memelihara iman kita, tetapi juga menjadi alat Tuhan bagi kebaikan hidup bersama sesama. Diskusikan. 1. Apa yang menjadi tantangan kita dalam menantikan kedatangan Tuhan pada masa ini? 2. Bagaimana cara kita berjaga-jaga menantikan Tuhan yang akan datang? Doakanlah. 1. Penghayatan menantikan kedatangan Tuhan melalui sikap hidup yang berjaga-jaga. 2. Upaya berjaga-jaga dalam segala situasi dan kondisi pada saat ini.